Aku Bukan Wanita Penggoda. Sebuah novel karya dari Alice Kurniasih. Bab 144. Semakin Merasa Bersalah. Dengan pengisi suara Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Ken! Ken, bangun! Vicky terus mengetuk pintu kamar itu sambil berteriak. Sudah pukul 8 pagi, Kenan masih belum keluar dari kamarnya. Ia takut terjadi sesuatu dengan bosnya itu. Pasalnya, Kenan sudah memasuki kamar ini sejak pukul 8 malam. Hei, kau baik-baik saja? Tanya Vicky dengan mengeraskan suaranya. Teriakan Vicky sontak membangunkan Kenan yang baru bisa terpejam sekitar pukul 5. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa menit terpejam, tapi terjaga lagi. Di kepalanya hanya berpikir tentang Hanin. Bagaimana keadaannya? Tidur di mana? Dan sedang apa? Ya. Sahut Kenan dengan suara yang juga keras. Kenan menurunkan kakinya cepat dan membuka pintu itu. Bagaimana? Apa Hanin sudah ketemu? Tanya Kenan setelah berhadapan dengan Vicky. Asistennya itu menggeleng. Tapi lo tenang aja. Semua orang-orang suruhan kita sudah melacak dan mencarinya. Sampai kapan, Vic? Teriak Kenan. Sabarlah, Ken. Ini belum 1 kali 24 jam, kan? Tapi gue gak bisa sabar. Teriak Kenan lagi. Makanlah. Vicky memberikan 1 piring berisi nasi goreng. Lo belum makan dari semalam. Kalau lo sakit, gimana kita akan cari Hanin, ha? Kenan menerima piring itu dengan malas, lalu hendak menutup kembali pintu kamarnya. Kebetulan hari ini hari libur. Ia dan Vicky akan kembali mencari istrinya. Vicky menahan pintu itu sebelum tertutup. Gue tahu perasaan lo. Gue tahu lo khawatir banget sama Hanin. Tapi gue yakin, di sana Hanin pasti baik-baik saja. Dia wanita pintar dan mandiri. Lagi pula, ini bukan kali pertama dia pergi dari jangkauan lo, kan? Sontak Kenan pun terdiam dan membalikkan tubuhnya, berjalan ke dalam. Dia akan kembali, Ken. Mungkin saat ini dia hanya ingin sendiri. Ucap Vicky lagi. Tiba-tiba ponsel Kenan berdering saat ia ingin membalas ucapan Vicky. Kenan segera berlari mengambil ponselnya. Ia berharap panggilan itu datang dari sang istri. Namun ia langsung lesu ketika ternyata panggilan itu tertera nama Mai Sisi. Kenan dengan lemas mengangkat panggilan itu. Halo. Halo, Kak. Ada apa? Tanya Kenan. Hanin di mana? Kiara balik bertanya. Kenan sengaja meloudspeaker panggilan itu sejak ia mengangkatnya. Kenapa? Kenan kembali bertanya. Apa kalian sedang bertengkar? Tanya Kiara lagi. Semalam, Dede dan Joko cerita padaku. Mereka melihat Hanin datang ke sini kemarin pagi. Tapi dia tidak masuk, dan malah menatap mobilmu yang berdampingan dengan mobil Misha. Sial! Umpat Kenan. Ia tak mengira ternyata kejadian-kejadian itu yang membuat istrinya pergi. Kakak dan Hanin baik-baik saja, kan? Tidak. Jawab Kenan. Dia tidak pulang sejak semalam, Ra. Ya ampun. Ra, jangan bilang Mami. Aku tidak ingin Mami berpikir negatif tentang Hanin. Aku tidak mau Mami mengira istriku tidak dewasa dan suka kabur-kaburan. Kiara terdiam sejenak. Kak, mungkin jika aku jadi Hanin, akan berbuat yang sama. Maksudmu? Bagaimana tidak? Pernikahan kakak dan Hanin diawali dari kesalahan. Lalu akhirnya kalian saling mencintai, tapi kalian belum mengenal satu sama lain sebelumnya. Kiara menghela napasnya. Hanin bukan tipe wanita frontal. Dia akan memendam masalahnya sendiri. Sejak kakak dan mami menekannya dengan mengharuskan dia mengandung anak pertama berjenis kelamin laki-laki, aku tahu dia sudah tertekan. Ditambah lagi kedekatan kakak dengan Misha. Walau kakak sudah menolaknya, tapi dia tidak tahu. Mungkin dia berpikir kakak sering bertemu diam-diam di rumah ini dengan Misha sebelum berangkat ke kantor. Apalagi mami dekat dengan Misha. Itu akan menambah kecurigaannya, Kak.
Tubuh Kenan semakin merosot. Sungguh, ia telah menyakiti hati istrinya tanpa disengaja. Padahal ia sudah mencoba menghalau segala terjangan yang ada yang kemungkinan terjadi pada pernikahannya. Tapi ternyata, ada yang terlewatkan. Aku juga pernah merasakan apa yang Hanin rasakan, Kak. Ibu hamil itu sensitif, ucap Kiara lagi. Ucapanmu membuatku semakin bersalah, Ra. Tenanglah, Kak. Aku yakin Hanin tidak ingin kabur dari kakak. Dia hanya butuh waktu untuk sendiri. Aku akan minta bantuan Mas Gun untuk mencari Hanin. Sabar ya, Kak. Tes, Ra. Jawab Kenan lirih. Kakak juga selalu membantuku dalam hal apapun. Kini giliranku, oke? Kiara mencoba menghibur sang kakak dengan suara yang pastinya diiringi senyuman. Lalu Kenan menutup telepon itu. Ia menoleh ke arah Vicky yang hanya dibalas dengan mata membulat. Vicky mendengar percakapan itu. Ia kesal dengan sahabatnya yang tidak bisa peka dengan lawan jenis. Terlebih ini adalah istrinya. Han, bangun dong, udah siang nih. Ayo makan, kasihan kan bayi lo belum sarapan. Ucap Lani sembari menggoyangkan tubuh Hanin. Gue masih ngantuk, Lan. Semalam gue benar-benar gak bisa tidur. Lani pun tertawa. Dasar bucin, manja, tidur aja harus dipeluk baru nyenyak. Bangun, Han, ayo. Iya. Hanin mencoba membuka matanya. Ia mencoba mengerjap kedua bola matanya yang lentik. Kemudian nyengir di hadapan Lani. Lo udah rapi, mau kemana? Gue mau ke rumah nyokap, lo mau ikut? Mata Hanin langsung berbinar. Kita ke puncak. Lani mengangguk. Rumah kedua orang tua Lani memang berada di Cisarua, Bogor. Dulu sewaktu masih satu kantor dengan Lani, Hanin sering diajak ke tempat itu. Biasanya mereka akan berjalan-jalan ke sekitar puncak setelahnya. Yeay. Hanin segera bangkit dan turun dari ranjang itu. Han, panggil Lani membuat Hanin langsung menoleh. Ya? Lo gak kasih tahu Kenan kalau lagi di sini? Kasihan dia, Han. Dia pasti lagi nyariin lo. Ucap Lani. Hanin selalu bercerita tentang suaminya yang begitu menjaga istrinya dengan super ketat. Jika menurut Hanin itu adalah sikap posesif suaminya, tapi menurut Lani, itu adalah salah satu bentuk sebuah cinta. Walau memang bentuk yang Kenan berikan terlalu berlebihan. Tapi, setiap orang memang berbeda-beda dalam mengekspresikan rasa cintanya. Mungkin sikap itu adalah ekspresi Kenan dalam mengungkapkan cintanya pada Hanin. Hanin menghelakan napasnya. Iya, nanti sepulang dari rumah Abah gue langsung balik ke apartemen. Lani tersenyum. Ya, nanti gue langsung antar lo pulang. Terus lo sendirian dong di sini? Tanya Hanin. Ya ampun, udah biasa kali. Lo gak usah mikirin gue. Yang penting lo lah sama bayi lo ini. Kesian nih anak gak bisa tidur kalau belum dipeluk bapaknya. Bukan anak gue yang gak bisa tidur, tapi gue, Lan. Gue gak bisa tidur kalau gak disentuh dulu sama Kenan. Hanin nyengir. Akhirnya ia mengakui itu. Dih, najis, mesum lo, amit-amit dah. Lani menggelengkan kepalanya. Ia heran dengan sahabatnya yang pemalu dan pendiam ini. Ternyata setelah menikah, Hanin sangat berubah. Otaknya semakin korslet. Hanin ikut tertawa dan kembali melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Pukul 2 siang, Hanin dan Lani sampai di Cisarua. Ia bertemu dengan kedua orang tua Lani. Sudah lama sekali Hanin tidak bersilaturahmi ke rumah ini. Entah mengapa, sebelumnya ia selalu ingin sekali ke tempat ini dan ternyata hari ini keinginannya terwujud. Wah, perutmu bulat sekali, Han, ucap Umi, ibunya Lani. Laki-laki ya? Katanya lagi. Hanin tersenyum dan menggeleng. Di USG berkali-kali sih katanya perempuan, Umi. Ah, kalau tebakan Umi mah ini laki-laki. Masa sih, Mi? Tanya Hanin. Iya, ini bentuknya bulat banget. Ya udah sih, mau perempuan atau laki-laki nggak apa-apa, yang penting sehat. Saut Lani sembari mengeluarkan makanan dari dapur. Iya, bener itu. Saut suara Abah yang mengikuti Lani dari belakang. Hanin tersenyum dan mengangguk.
Soalnya hasil USG itu tidak 100% bener, Han. Dulu aja Umi lagi hamil Lani, dibilang laki-laki terus. Yang keluar ternyata perempuan, makanya agak laki-lakian gini. Hanin tertawa. Berarti kalau sama Tio, Tionya ngalah mulu dong, Mi. Bukan ngalah lagi, Han. Tapi di Smackdown kalau macem-macem. Saut Abah. Sontak semuanya tertawa. Hanin sangat menikmati udara sejuk di daerah itu. Ia menghirup dalam-dalam, sembari membentangkan kedua tangannya di luar dengan hamparan tanah yang luas dan penuh dedaunan. Hanin memejamkan matanya. Lagi-lagi wajah Kenan tercetak di matanya yang terpejam. Bi, apa kabar? Kamu lagi nyari aku apa enggak? Apa sedang asyik di rumah Mami sama Misha? Tanya Hanin dalam hati. Aku rindu kamu, Bi. Kumam Hanin lagi, kini tidak dalam hati. Cie, yang lagi rindu? Rindu itu berat loh. Ledek Lani yang mendengar kumaman itu sembari menghampiri sahabatnya di sana. Hanin langsung menoleh ke sumber suara itu. Udahan teleponannya. Tanya Hanin pada Lani yang sejak tadi meninggalkannya cukup lama karena sedang menerima telepon dari Tio. Hanin pun sempat berbincang dengan Tio sebentar. Selanjutnya pria gemulai yang sudah terlihat gagah itu berbincang dengan istrinya lama. Hanin tercengang saat melihat Tio di panggilan telepon melalui video call itu. Tio tidak lagi terlihat gemulai. Tubuhnya sangat berisi dan proporsional. Lalu, suaranya pun tak lagi bernada lembut. Lo kasih apa sih, Tio? Sampai berubah seperti itu? Ledek Hanin. Lani hanya tertawa. Kue gitu loh. Ia membusungkan dada, bangga dengan hasil permakarya anak Abah. Lalu Hanin ikut tertawa. Hari semakin sore. Kenan dan Vicky masih mencari Hanin di beberapa teman yang ada dalam daftar tangan Vicky. Nama Lani disebut oleh Gunawan. Sebagai salah satu teman terdekat Hanin, selain Irma dan Carmen. Info dari Gunawan langsung disambangi oleh kedua orang ini. Setelah Kenan mengunjungi beberapa teman Hanin lainnya, serta beberapa sepupu istrinya itu. Ini rumah orang terdekat Hanin yang terakhir. Tapi menurut info, mereka sudah hampir 1 tahun tidak bertemu. Tepatnya setelah Hanin resign dari kejadian pelabrakan Kiara waktu itu. Ucap Vicky. Mereka berdiri tepat di depan gerbang rumah Lani. Kemudian Kenan menekan bel beberapa kali. Suasana komplek rumah itu sepi. Membuat Kenan tidak bisa bertanya keberadaan si pemilik rumah ini. Sepertinya kosong, Vic. Kata Kenan. Vicky mengangguk. Iya, sepertinya pemilik rumah ini tidak di rumah. Hampir setengah jam Vicky dan Kenan sabar menunggu di depan sana. Dan terus menekan bel. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah itu. Rumah itu tampak sepi dan tak berpenghuni. Kebetulan, Lani memang tidak memiliki orang untuk membantu membersihkan rumahnya. Ia dan Tio saling bekerja sama dalam mengurus rumah ini. Walau keduanya bekerja. Ya sudah, kita balik. Sepertinya Hanin tidak di sini. Ajak Kenan pada Vicky dengan langkah lesu. Lalu Vicky menepuk bahu Kenan untuk sabar. Bab 145. Maafkan aku, N. Masih bersama saya Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Cari Lani, Pak. Tanya seseorang di sana ketika Kenan dan Vicky akan melangkah pergi. Iya. Kenan mengangguk diikuti Vicky. Kebetulan tadi pagi mereka pergi ke Bogor. Jawab orang itu sembari berdiri di gerbang pintu rumahnya sendiri. Rumah yang bersebelahan persis dengan rumah Lani. Tunggu. Mereka yang Bapak maksud, Lani dan suaminya? Tanya Vicky. Pria yang terlihat belum tua itu menggeleng. Bukan. Kalau suaminya sedang keluar kota, sepertinya Lani sedang pergi bersama temannya. Temannya seperti apa? Tanya Kenan antusias. Apa temannya seorang wanita? Pria itu mengangguk. Iya, wanita hamil. Ya Tuhan, terima kasih. Kenan langsung mengusap wajahnya dan Tanti berucap syukur. Kenan dengan segera masuk ke dalam mobil. Namun Vicky masih berdiri di sana. Ayo Vic. Ajak Kenan yang tidak sabaran. Tunggu. Wajah Vicky ke arah Kenan saat menjawab lalu beralih pada pria tadi.
Di mana alamat rumah orang tua Lani ya, Pak? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Yang saya tahu rumah orang tuanya di Cisarua, Bogor. Oh, oke. Terima kasih. Vicky mendekati pria itu dan mengajaknya bersalaman. Sementara Kenan dengan tidak sabaran menunggu Vicky di mobil. Lama amat sih. Kata Kenan yang sudah duduk di kursi penumpang depan. Bentar lah, gue tanya alamat rumah orang tua temennya Hanin dulu. Emang lo tahu rumahnya di Bogor sebelah mana? Kenan terdiam. Ia sama sekali tidak berpikir ke arah sana. Karena ia langsung euforia ketika ciri-ciri yang disebutkan tetangga Lani sangat pas dengan ciri-ciri istrinya. Rasa khawatir Kenan sedikit terobati, mengetahui bahwa sang istri semalam dalam keadaan baik dan tidur di tempat yang nyaman. Kemudian Vicky mulai menyalakan mesin mobil itu dan menjalankannya. Jadi? Ya ke Bogor. Jawab Kenan. Pasti macet banget nih. Keluh Vicky karena hari ini adalah hari Sabtu, hari permulaan weekend. Untung saja hari belum terlalu sore. Matahari masih bersinar sangat terang. Padahal gue mau ngapel ke rumah Rea. Istri gue lebih penting. Ya, yang penting janji lo jangan lupa. Kata Vicky. Nikahin lo sama cewek itu? Tanya Kenan. Vicky tersenyum karena Kenan sembari menaik turunkan alisnya. Membuat Kenan geli sendiri melihat kelakuan sahabatnya itu. Iya dong, gue udah deket banget sama adik-adiknya. Gue kalau lihat dia tuh jadi inget gue dulu, pas lagi ngebesarin Feli dan Fedi. Jawab Vicky. Gue jadi penasaran. Kini Kenan sudah bisa menyungging senyum tipis di bibirnya. Baru umur 20 tahun kan? Gila, pedofil lo. Ya enggak lah, doi udah punya KTP kok. Tapi sialnya, dia juga udah punya pacar. Makanya gue harus bisa nyalip nih. Kenan kembali tersenyum tipis sembari mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Lo demen banget sama cewek yang udah punya pasangan. Dasar. Rebut punya orang sensasinya berbeda, bro. Saut Vicky asal. Dasar sableng. Kenan kembali tersenyum, sedangkan Vicky tertawa lepas. Udah fokus, kita belum menemukan Hanin udah ketawa ke TV. Protes Kenan. Ya elah, dikit doang supaya nggak stres. Kata Vicky sembari tetap fokus menyetir. Lalu Kenan mengetik sebuah pesan pada Gunawan untuk menanyakan siapa tahu suami Kiara mengetahui alamat rumah orang tua Lani. Vicky juga sudah menyuruh orang untuk memberi informasi tentang Lani. Lan, mau pulang kapan? Sudah jam 5 loh. Abah bertanya pada putrinya yang masih asyik membantunya mengambil ikan di empang. Lani dan Abah nyemplung ke bawah empang itu dan menangkap beberapa ikan di sana untuk dibakar, lalu disajikan pada makan malam nanti. Sedangkan Hanin hanya duduk di tepi empang itu, sembari memberi petunjuk pada Lani, letak ikan yang sedang berkumpul. Abis Isya aja, Bah, mau makan malam dulu pakai ikan bakar dan sambelnya Umi. Jawab Lani. Wah, mantap, pasti enak nih, celetuk Hanin. Udah lama ya Han, lu gak ngerasain sambal terasi Umi, kata Lani menatap arah sahabatnya. Iya bener, udah lama banget, kangen. Kamu sih tidak pernah main kesini lagi, kata Abah. Malu Mbah, sekarang Hanin kan udah jadi istri konglomerat, saut Lani. Bohong Abah, Lani ngibul. Sanggah Hanin yang tetap ingin dianggap keluarga ini seperti Hanin yang dulu, dan orang biasa. Apa konglomerat? Tanya Abah. Sontak Lani dan Hanin tertawa. Iya aja deh Bah, jawab Lani. Kalian tuh ngetawain Abah kalau lagi ngomong. Abis, Abah tuh lucu, jawab putrinya. Ya udah, sana kamu ke atas, beli arang sama bumbu buat bakar ikan, kata Abah lagi. Mumpung belum maghrib. Oke, siap. Lani segera naik dari kubangan empang itu dan mengganti baju. Ikut Yohan, sambil lihat pemandangan di atas. Lani menarik tangan Hanin setelah ia mengganti baju. Lan, jangan sampai kemagriban, Pak Mali bawa ibu hamil. Teriak Umi sambil berlari keluar karena Lani dan Hanin sudah siap untuk memasuki mobilnya. Iya Umi. Lani pun menyalakan mesin mobilnya. Mereka keluar dan naik ke atas. Lani dan Hanin mencari semua perlengkapan untuk membakar ikan yang mereka tangkap tadi. 30 menit, Hanin dan Lani warawiri di sana.
Sesekali mobil mereka pun terhenti saat melihat pemandangan indah di pertengahan jalan sebelum mencapai puncak. Lan, naik lagi ke atas, atau sekalian kita mampir di Masjid Ta'awun, kata Hanin, karena hari semakin dekat waktu maghrib. Kata Umi nggak boleh sampai maghrib, Han, jawab Lani. Tapi gue pengen ke sana, Lan. Akhirnya Lani mewujudkan keinginan ibu hamil ini. Ia mengendarai kendaraannya untuk menanjak. Namun, Lani baru menyadari bahwa pasokan bahan bakar di kendaraannya mulai kedap-kedip. Waduh, gue lupa isi bensin, Han. Serius loh? Tanya Hanin panik. Ini udah kedap-kedip lagi. Ya, mau udah mana di tengah jalan gini. Hanin ikutan panik karena melihat Lani yang panik. Emang di sini gak ada pom bensin? Ada, tapi setahu gue masih sangat jauh. Aduh, terus gimana dong? Tanya Hanin. Kepala Lani ke kanan dan ke kiri melihat situasi, sembari melirik ke arah tanda kelap-kelip di depannya. Ya, Han, udah gak ada tenaganya nih. Aduh, gue tuh suka lupa kalau bensin kendaraan habis. Padahal pas keluar tol tadi gue udah inget, tapi dientar-entar. Sesal Lani. Ya udah, mau diapain lagi? Ya, mati, Han. Mobil Lani terhenti dan tidak mau lagi dinyalakan. Aduh, gimana nih? Hanin pun bingung. Entah mengapa yang ada di otak Hanin hanya Kenan. Karena memang pria itu yang selalu ada di garda terdepan untuknya. Hanin mengambil ponsel yang tak pernah ia aktifkan itu. Lalu ia mengaktifkannya. Selang beberapa detik, ponsel Kenan mendapat notifikasi. Tepat setelah ponsel Hanin menyala sempurna. Ponsel Hanin diaktifin, Fik. Ucap Kenan dengan mata berbinar dan senyum lebar. Itu artinya doi meminta dijemput. Oke, cus, ini letaknya. Untungnya mereka sudah keluar tol dan hendak menelusuri jalan Cisarua. Di jalanan, Lani dan Hanin masih gelisah. Han, maaf ya. Aduh, mana udah mau maghrib lagi. Lu lagi hamil pamali nih kalau masih keliaran di sini. Ucap Lani sambil menggosokkan kedua tangannya. Gak apa-apa, Lan. Bentar lagi bala bantuan datang kok. Hanin celingak-celinguk memperhatikan mobil yang lewat untuk melihat kedatangan pangerannya. Benar saja. 15 menit kemudian mobil Kenan menemui titik keberadaan Hanin. Itu Hanin bukan? Tanya Vicky yang melihat Hanin berdiri dari kejauhan. Iya benar, iya. Kenan sangat antusias. Ya ampun, akhirnya kamu ketemu juga, sayang. Ken, jangan bikin istri lo baper lagi, kata Vicky. Iya, gue tahu. Saut Kenan ketus. Lalu mobil Kenan pun menepi. Di sana Hanin sudah melihat ke arah mobil itu, begitupun Lani. Hanin tersenyum menanti pangeran berkudanya itu keluar dari mobil. Bukan berarti pangeran berkuda ya, karena Kenan pakai mobil. Sayang. Kenan langsung menghampur pelukan ke tubuh istrinya. Ia menangkup kepala Hanin. Maafkan aku, sayang. Ia melumat bibir Hanin dengan ganas dan menekan tengkuk lehernya agar menerima ciuman itu. Baru saja Hanin akan mengangguk, sudah menerima serangan, hingga ia pun pasrah dan melingkarkan kedua tangannya pada pinggang Kenan, serta membalas ciuman itu. Karena sejujurnya, ia pun rindu. Bagaimana keadaanmu? Tanya Kenan setelah melepas ciuman itu. Namun, Kenan kembali mencium lagi bibir ranum Hanin. Hingga Hanin hanya menjawab dengan anggukan. Mengapa kamu kabur dariku? Tanya Kenan setelah melepas ciuman itu. Sebelum Hanin menjawab, Kenan kembali menerjang bibir itu. Hingga Hanin hanya menjawab dengan gelengan kepala. Aku tidak bisa tidur jika tidak memelukmu. Kenan kembali berkata setelah melepas pagutan tadi. Lalu, aksinya diulang kembali. Ia mencium bibir ranum itu lagi. Saat Hanin baru saja akan mengeluarkan suara, Vicky berdiri di depan pintu mobilnya dan tersenyum sembari menggelengkan kepala. Kenan memang gila. Pria itu sudah tergila-gila dengan istrinya. Sementara, Lani pun bersikap sama. Ia hanya menyilangkan kedua tangannya di dada sembari tersenyum, lalu menghampiri kedua insan yang masih bergelut dalam belitan lidah itu. Vicky pun mengikuti Lani yang menutupi tubuh dua insan yang sedang berciuman itu, agar tidak menjadi tontonan orang-orang yang melintas. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan.